Debat publik kedua Pilkada Buleleng digelar Selasa malam di Kota Denpasar, menghadirkan kedua pasangan calon Bupati Buleleng, Paket Surya dan Paket Pas adu solusi. Alih fungsi lahan di Buleleng menjadi salah satu persoalan yang dikemukakan dalam debat publik kedua ini. Setelah sukses dengan debat publik pertama pada pekan lalu, Selasa malam debat publik kedua Pilkada Buleleng kembali digelar di salah satu hotel di Kota Denpasar. Debat publik Pilkada Buleleng kedua sedikit memanas pada sesi tanya jawab antar paslon. Paket Surya pasangan nomor 1 memberikan data Badan Pusat Statistik tentang peningkatan angka kemiskinan di Buleleng pada tahun 2015. Paket Pas nomor urut 2 sebagai petahana langsung menyanggah hal tersebut. Angka kemiskinan yang sebelumnya 5,19% di tahun 2012 meningkat menjadi 6,7 di tahun 2015. Mohon penjelasan. Mengingat hal ini ada tanggapan yang bermacam-macam. Mengenai angka kemiskinan, ketika BPS tidak melakukan validasi data selama 5 tahun, 2 tahun yang lalu sudah banyak orang-orang miskin yang tercecer, sehingga di masyarakat terjadi keributan. Kalau kita kembangkan pada perspektif politik, seolah-olah ini suatu kemunduran. Pada awal debat, kedua calon diberi kesempatan memaparkan visi misi mereka. Tema debat kedua kali ini membahas pembangunan, ekonomi, pariwisata, hukum, dan politik. Para pasangan calon juga harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para panelis. Ada 5 panelis yang hadir dari berbagai latar belakang keahlian, mulai dari pertanian, pariwisata, hingga kebijakan publik. Persoalan alih fungsi lahan juga menjadi salah satu pertanyaan bagi para pasangan calon Bupati Buleleng. Hal ini karena hingga kini 60% warga Buleleng masih beroperasi sebagai petani. Menanggapi alih fungsi lahan, kedua calon menawarkan solusi yang berbeda. Lahan-lahan produktif, terutama lahan tanah basah, jangan lagi dipakai perumahan. Perumahan ini kita geser ke lahan-lahan kering, sehingga lahan kering pun berfungsi. Kita bisa menahan alih fungsi lahan, tidak semua lahan-lahan yang produktif diserobot oleh para pengembang. Ini perlu ada aturan yang jelas. Aturan yang jelas inilah yang harus kita terapkan secara tegas, nyata, dan jujur. Tidak bisa kita hindari, tapi kita tetap menjaga dengan bagaimana menjaga tata ruang Kabupaten Buleleng dengan baik dan penyampaian informasi tata ruang secara transparan. Ketika petani masih memiliki lahan yang sempit, kita masih bisa mengupayakan teknologi yang dipakai, seperti misalnya bagaimana kita mendorong mereka memakai sistem hidroponik misalnya, mendorong mereka menjadi entrepreneur di berbagai bidang. Walaupun digelar di Kota Denpasar, namun para pendukung kedua pasangan calon tetap antusias hadir memberikan dukungan. Pencoblosan tinggal menghitung hari. 15 Februari pekan depan Pilkada serentak akan dilaksanakan. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.